Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Maria Sofia Ngoledau, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDI Ratongamobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 4 pokok dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang pertama, trilogi pendidikan, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang guru harus bisa memberi teladan atau contoh yang baik, setidaknya mengenai hal yang diajarkan. Ing Madia Mangun Karsa, yang artinya di tengah membangun motivasi. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini, guru harus selalu mempunyai prakarsa dan ide dengan memberikan wawasan pengetahuan untuk siswa-siswanya. Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru, yaitu sebagai motivator, bagaimana para pendidik dapat menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Yang kedua, pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Pendidik menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Didiklah mereka dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuhnya motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan untuk membangkitkan konsentrasi siswa.
menumbuhkan potensi anak dengan cara memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tugas sesuai kemampuan mereka, memberi kesempatan untuk berkreasi dan berkolaborasi sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Dan yang keempat, budi pekerti. Pendidikan yang paling utama adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau energi. Budi pekerti yang dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara menjelaskan juga keluarga menjadi tempat utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Usaha dalam menerapkan nilai-nilai budi pekerti kepada siswa dilakukan dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan siswa untuk melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah. Dan juga dengan menerapkan moto Kabupaten Nagekeo To'o Jogo Wagasama dalam proses pembelajaran di kelas, terutama dalam proses diskusi kelompok. Dalam proses ini, peran pendidik adalah menuntun murid-murid untuk menemukan nilai-nilai luhur melalui To'o Jogo Wagasama atau bekerja sama. Dalam kegiatan ini, maka akan mempertajam karakter saling menghargai yang dibuktikan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat. Di situ kita bisa melihat nilai karakter mereka nampak seperti bekerja sama, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, tanggung jawab, dan kreatif. Mari saya mengajak teman-teman calon guru penggerak. Mengajarlah dengan hati yang tulus, bergeraklah dengan tegas agar mencetak generasi yang cerdas dan berkualitas. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.